Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara, pada kali ini saya ingin mengangkat tema tentang etika berjalan raya. Etika atau tata krama atau akhlak dalam menggunakan jalan raya. Seringkali kita melihat ada pengendara kendaraan roda 2, kendaraan bermotor yang keceprat genangan air ketika hari hujan atau jalan lagi basah. Ketika itu saya kecepretan air. Lalu mungkin kita menggerutu. Sebaliknya, hal itu mengingatkan juga kepada saya ketika saya mengendarai kendaraan roda 4 atau mobil. Ketika ada genangan air, mungkin seringkali saya melaju begitu cepat sehingga mengenai daripada saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan bermotor. Inilah tanpa kita sadari bahwa kita sering melakukan itu. Atau ada pedagang kaki lima yang kejepretan genangan air dari siraman roda mobil kita yang melaju begitu kencang. Inilah. Atau kita meludah. Ketika mengendarai mobil misalnya kita meludah. Dan air ludah itu diterpa oleh angin sehingga kecepiritan ke sana dan kemari, sehingga mungkin boleh jadi kena kepada pengendara kendaraan roda 2 atau pejalan kaki. Banyak hal sebenarnya etika di jalan raya itu yang harus kita patuhi. Walaupun tidak ada di dalam undang-undang, tetapi di dalam etika moral kita. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, etika di jalan raya juga merupakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika ada genangan air, mestinya kita memperlambat laju kendaraan kita, sehingga genangan air itu tidak terpercik kepada saudara-saudara kita yang lain. Atau kita mau meludah misalnya. Nah, ketika kita mau meludah itu mestinya kita ke tepi, berhenti sejenak, dan meludahlah dengan baik. Tidak waktu berjalan, apalagi waktu berjalan dengan kencang, sehingga air ludah itu mengenai orang lain. Atau ketika kita menggunakan klakson yang begitu nyaring bunyinya, sehingga ada saudara-saudara kita yang terkejut atau terperanjat. Boleh jadi mereka ada penyakit jantungan yang dengan klakson kita akan menjadi kambuh penyakitnya. Kalau kita berjalan di Singapura misalnya,
Di Singapura itu jarang sekali, atau boleh katakan tidak pernah orang menggunakan klakson. Pernah sekali pengalaman saya di Singapura, ada supir bus itu dan supir minibus bermain klakson, saling mengklakson. Ternyata di Singapura klakson itu tandanya mau berantem. Kalau kita kesenggol baru kita mau berantem. Tapi di Singapura penggunaan klakson aja sudah pertanda mau ada sesuatu pelanggaran lalu lintas itu. Berbeda kita ketika kita di Medan misalnya. Maaf saudara-saudara kita di Medan, apabila terjadi kemacetan saja itu sudah klakson kemana-mana. Klakson itu dibunyikan kemana-mana. Padahal kita memang sudah macet di depannya. Dan di belakang membunyikan klakson. Di depan juga membunyikan klakson. Ini yang terjadi di kota Medan. Saya pernah mengalami hal ini beberapa waktu yang lalu. Mungkin sekarang tidak lagi. Dan ada saatnya kita di lampu hijau harus berhenti. Kapan itu? Ketika kita di hadapan kita yang akan kita tuju itu macet. Maka walaupun lampu hijau, kita harus menghentikan laju kendaraan kita atau berhenti. Walaupun itu hak kita kena lampu hijau. Akan tetapi di depan juga sudah macet gitu. Oleh karena itu kita harus berhenti untuk memberi akses saudara-saudara kita yang dari kanan dan kiri untuk lewat. Ini kira-kira etika di jalan raya yang tidak ada di dalam aturan, akan tetapi kita tentunya diajarkan untuk berakhlakul karimah, akhlak yang baik sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Sebagaimana sabda Rasul tadi, bahwa tidaklah aku diutus, kata Rasul, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inilah kira-kira etika di jalan raya yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.